Salam, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara lagi di Batam, ya puji Tuhan. Dan saya merasa ada di tengah-tengah keluarga sendiri saudaraku ya, puji Tuhan. Tema yang dikasih kepada kami dan tema daripada gereja saudara itu luar biasa bulan ini. Yaitu cherish the grace of God, ya, atau peliharalah kasih karunia Tuhan. Kita akan mulai dari membaca dulu ayat-ayat intinya, ya. Efesus 2 ayat 7 dan 2 Timotius 1 ayat 14, ya. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Saya tambahkan dengan ayat 8-nya, Efesus 2 ayat 7 dan 8 ya. 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8-nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekarang 2 Timotius 1 ayat 14. 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita semua katakan, silakan duduk saudaraku. Saudaraku, tema itu mengandung satu ajakan dan perintah. Jadi di bulan ini Tuhan mau kita semua memelihara yang namanya kasih karunia Tuhan. Itu harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus. Dan kasih karunia Tuhan itu adalah keselamatan yang dari Tuhan dan kehidupan baru. Karena keselamatan itu membentuk hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudaraku. Nah, saya akan mulai dengan kasih karunia Tuhan bagi saya, ya, yang belum lama ini terjadi. Ya, silahkan diputar saja. Saya menderita pendarahan hebat di otak dan ini penerangan dari dokternya. Ada suaranya. Yang malam ya, yang sebelum dioperasi. Jadi ini MRI. Yang di sebelah kanan yang ada putih dan hitam, ini adalah darah campuran. Ada yang beku, ada yang sudah mencair. Nah, yang abu-abu ini adalah otak sebelah kirinya umur. Yang ini di sebelah kiri kita ini adalah otak sisi kanannya umur. Nah, jadi ini hampir separuh dari otak sebelah kiri itu tergencet dengan darah. Lokasi darah ini ada di bawah selaput otak. Jadi otak manusia itu dibungkus sama selaput, darah ini di bawah selaput, jadi dia langsung menekan otaknya, umur. Nah, sehingga pada saat kondisi seperti ini, dalam pemeriksaan dokter yang di spesialis saraf ya, itu dinyatakan ada kelemahan sisi kanan, betul ya, sisi kanan karena otak sebelah kiri yang kegencet. Dan mempengaruhi sebenarnya volumenya ini kalau dihitung ini besar sekali. Pada kebanyakan orang kalau kejadiannya ini akut biasanya tidak sadarkan diri. Tetapi ini kalau dilihat juga garis tengahnya itu sebenarnya sudah bergeser. Ini
Bergesernya ini udah jauh. Mungkin lebih dari 10 mili. Orang normal biasanya, bukan orang normal ya, orang normal tuh 0 di tengah, tapi yang ditoleransi adalah 5 mili. Jadi ini sebenarnya sudah terlalu jauh. Nah, tanggal 19 Desember ini adalah CT scan setelah dipasang selang. Makanya ada bekasnya itu di kepala. Nah ini selangnya. Itu selangnya yang masuk untuk mengeluarkan. Nah kalau dilihat yang tersisa itu yang warna putih. Jadi yang warna hitam di sebelah kanan itu sudah keluar, dan mungkin kemarin keluarnya itu 100 cc lebih kali Om ya. Jadi setengah gelas lebih tuh. Otak manusia itu bisa mentoleransi sekitar 25 cc atau sekitar 2 sendok makan. Nah ini yang dikeluarkan saja setengah gelas, itu entah berapa sendok ya. Dan sisanya masih banyak. Masih banyak itu dalam arti kalau dilihat langsung ini saja. Tapi kalau dibandingkan dari yang sebelumnya ini sudah keluar. Jadi ini darah beku karena tadi isinya campuran. Jadi ini adalah darah beku yang nggak bisa dikeluarkan melalui selang. Yang cair sudah keluar, tinggal yang beku. Nah, yang beku inilah yang sebenarnya kita tunggu, dan mungkin dokter juga lagi mikir itu terlalu masih ada sisa yang harus dikeluarkan. Tapi rupanya semua kondisinya sejak operasi itu sudah baik ya. Semua responnya baik. Nah ini yang sebelah kiri tanggal 5 Januari, jadi sekitar mungkin 2 minggu ya setelah CT scan sebelumnya, ini sudah diserap. Jadi sudah berkurang lagi sebenarnya dibandingkan yang tadi tanggal 19 Desember. Nah warnanya udah berubah, warnanya sudah nggak putih seperti yang tadi, warnanya ini sudah menghitam. Nah ini artinya sudah berubah menjadi cair. Nah tapi kondisi Omo normal sebenarnya, cuman kan dokter itu khawatir supaya tidak terjadi pendarahan berulang karena baru kejadian kemarin, maka disarankan untuk tidak tergoncang-goncang. Nah dari gambaran ini sebenarnya kalau dilihat otaknya masih ada yang menekan, ya kan? Masih ada bedanya gitu. Ini biasanya kalau dioperasi itu mungkin keluar masih ada mungkin sekitar 40 cc mungkin 50 cc sebenarnya. Nah tetapi karena kondisi ini baik, di bulan Januari ini kan kita lihat tidak ada perbedaan ya dibandingkan sebelumnya. Nah 2 minggu kemudian 19 Februari, 1 bulan kemudian atau 6 minggu ya, ini kondisi yang terakhir. Jadi gambar yang hitamnya itu sudah hilang ya. Memang masih ada sedikit tipis, tapi ya ini kemurahan Tuhan menurut saya, bagaimana Tuhan mempercepat prosesnya. Saya sendiri sebagai dokter, saya lihat kita akan lihat sampai sekitar 3 bulan. Tapi ternyata ini kan belum jalan 3 bulan ya, masih 2 bulan. Desember, Januari, Februari ya, 2 bulan sudah kita bisa katakan ini sudah terserap semua. Ada sisa sedikit saja yang sebenarnya kalaupun orang normal juga itu nggak jadi masalah ya. Jadi di bagian atasnya sedikit. Jadi ini kondisi yang terakhir, ini CT scan. Sisi sebelah kiri dan kanan sudah sama, bentuk juga sudah sama. Puji Tuhan, jadi sudah baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berterima kasih karena kasih karunia Tuhan yang besar, itu mukjizat buat saya. Semua dokter, ahli bedah, siapapun juga bilang, mestinya udah koma, mestinya udah stroke, mestinya sakit kepala yang dahsyat, mestinya udah buang-buang muntah dan sebagainya. Tapi saya nggak mengalami itu semua, ya, tidak mengalami. Padahal
pendarahannya itu jauh lebih daripada yang normal. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan hidup. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkata mengenai gembala yang baik, ya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan katakan begini. Yohanes 10 ayat 10. Mari baca saja sama-sama 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan. Saudara, dalam kehidupan seseorang termasuk saudara dan saya, itu ada dua kekuatan yang datang kepada kita. Ya, dua kekuatan besar. Yang pertama itu adalah yang disebut oleh firman Tuhan, si pencuri. Yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus. Dia datang untuk memberi kehidupan. Dan Alkitab katakan kehidupan yang berkelimpahan. Perbedaannya saudaraku bahwa pencuri itu datang nggak kirim WhatsApp dulu. Nggak kirim, nggak telepon dulu. Ya. Pencuri itu datang tanpa pemberitahuan. Tanpa persetujuan. Bahkan di waktu yang kita nggak ketahui. Dan merusak kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus datang, itu dia enggak seperti pencuri yang jebol pintu, jebol jendela. Tuhan Yesus datang dengan sangat sopan. Kalau saudara tidak mengundang, tidak membuka pintu hatimu, dia enggak akan datang. Dia hanya mengetuk. Jadi pada waktu seseorang mendengar suara ketukan, suara panggilan Tuhan, dan dia tidak mengeraskan hatinya, artinya dia membuka hatinya, maka Tuhan akan datang dan Tuhan akan bikin kehidupan kita jadi baru. Alkitab katakan ada makan-makan. Ya, tuh aku akan datang ke rumahmu dan aku akan makan bersama kamu. Makanya kan di gereja kan makan-makan juga ya. Saya datang ke sini ya pertama kali diajak makan. Ini mau kebaktian aja kan udah dipikirin siang makan apa. Jadi kita memang itu sangat Alkitab dia. Puji Tuhan. Saudaraku, pencuri datang bukan untuk bertamu. Dia datang tujuannya adalah mencuri barang berharga yang kita punyai. Tapi Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan. Dalam satu perusahaan yang memiliki barang-barang yang dijual, cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah barang-barang mereka itu sesuai dengan catatan yang ada di pembukuan atau di catatan stok, mereka biasanya mengadakan apa yang disebut stok opname. Dihitung fisiknya dengan catatannya sama atau enggak. Dari situ akan ketahuan perbedaannya. Dari situ mereka bisa mendeteksi ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang dicuri, ada yang dikorupsi dan sebagainya. Nah saudaraku, sama seperti perusahaan mengecek apakah harta yang indah dalam atau harta yang berharga dalam perusahaan itu masih ada atau enggak. Kita ini juga sebagai anak-anak Tuhan diberikan harta-harta yang indah. Nah pertanyaannya, pernahkah saudara ngecek harta yang indah itu masih dipelihara, masih ada atau sudah dicuri? Karena seringkali kita nggak tahu dicurinya kapan. Seringkali istri saya bilang, ini baju di mana ya? Baju di mana? Lupa. Oh ini rasanya masih punya gelang ini di mana ya? Di mana? Nah saudara aku nggak tahu ya. Hilang di mana? Seringkali begitu. Saudaraku, pagi ini saya mau ajak saudara sama-sama kita memeriksa stok hati kita. Memeriksa kehidupan kita masing-masing. Apakah harta-harta
yang Tuhan titipkan dalam bejana hidup ini masih ada atau enggak? Amin. Saudara siap, yang di atas siap ya. Nggak usah ngomong, saudara jawab dalam hati saudara sendiri. Oh masih ada, puji Tuhan. Oh udah hilang, ya kan? Puji Tuhan. Nah, jawab aja 2 pertanyaan ini. Yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah saudara masih memelihara kasih karunia Tuhan dalam hidupmu? Nah, jawab sendiri ya. Apakah saudara masih mempunyai yang namanya, ini kasih karunia Tuhan itu bentuknya dalam hidup kita itu yang namanya kebahagiaan, damai, sukacita, kegembiraan, ketenangan, kasih sayang, kasih persaudaraan, kerukunan, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudara cek, masih ada nggak itu dalam hidup kita? Nah, pertanyaan yang kedua. Saudaraku, apakah justru pada saat ini hidup saudara, hati saudara sedang dipenuhi yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, ketidaktenangan, kecurigaan, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan juga ada yang namanya kesombongan, kebanggaan akan kekayaan dan kedudukan. Nah, saudara jawab sendiri mana yang ada dalam hidupmu. Jawaban yang jujur pasti ada dalam setiap hati kita. Saudaraku, banyak dokter dan ahli medis menyatakan bahwa pembunuh nomor 1 dalam dunia modern kita sekarang ini adalah yang disebut stres. S-T-R-E-S-S-S-S-S-S. Stres. Katakan sama-sama 2, 3. Nah, lihat kiri kanan stres enggak ya? Puji Tuhan. Saudaraku, dokter berkata kalau seseorang pasien memiliki tekanan darah tinggi, dia dapat gampang memberi obat dan menasehatinya untuk menjaga makan. Jangan yang asin-asin, jangan yang begini. Kalau pasien itu dideteksi akan menderita diabetes, mereka selain memberi obat, dapat menasehati dengan gampang supaya menghindari makanan yang manis-manis, yang mengandung karbo banyak, ya, mengandung gula. Tapi para dokter katakan agak susah menasehati dan mengendalikan pasien yang stres dengan tingkatan yang beda-beda. Justru mereka berkata banyak penyakit stres yang berat itu menyebabkan juga penyakit lain muncul dalam kehidupannya. Stres dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh manusia. Stres dapat menyebabkan seseorang bisa menjadi cepat tua. Tiba-tiba gatal-gatal, tiba-tiba sakit mah, migrain, dan bahkan menjadi penyebab dari penyakit-penyakit yang abnormal seperti kanker. Dokter katakan bahwa gejala fisik tertentu sifatnya adalah psikosomatis, itu karena gejala-gejala tersebut dibawa oleh masalah psikologis yang disebut stres. Saudara, firman Tuhan katakan pencuri itu datang hanyalah untuk mencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi pencuri itu akan mengambil sesuatu yang berharga yang kita punyai. Dia tidak mencuri barang-barang yang tidak berharga. Dia hanya mencuri sesuatu yang berharga, yang kita hargai, kita perlukan, kita sayangi. Pencuri itulah yang mencuri yang namanya damaimu, ketenanganmu, keharmonisan dalam keluargamu, kesehatan jasmani dan rohanimu, keceriaan dan kegembiraan yang sesungguhnya adalah menjadi milik anak-anak Tuhan. Semangatmu, pengharapanmu
dan lain-lain. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Bahkan sesungguhnya lebih berharga dari apa materi yang ada di dunia ini. Gejala kehilangan itu timbullah yang namanya stres, kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan. Saudaraku, ciri satu rumah yang digebobolan oleh pencuri, cirinya terjadi kerusakan. Jendela rusak, pintu rusak, lemari dibongkar, kamar porak-poranda. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan yang dimasuki oleh sang pencuri. Maka kehidupannya, keluarganya, hatinya, pekerjaannya, bahkan pelayanan pun akan menjadi rusak. Timbullah yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, keputusasaan, kebencian, dan lain sebagainya teman-temannya dari situ. Saudaraku, pencuri itu adalah kuasa kegelapan. Dia adalah si setan, si iblis. Tujuan dia mencuri adalah untuk menghancurkan dan membinasakan anak-anak Tuhan. Menghancurkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu. Dia akan menghancurkan keluargamu. Dia akan menghancurkan usaha pekerjaanmu. Dia akan menghancurkan pelayanan kita. Dan akhirnya dia menghancurkan masa depan kita. Kita prihatin karena belum lama anak seorang hamba Tuhan bunuh diri. Bapaknya bersaksi dalam WhatsApp dengan sedih, ya kan? Dia bilang apapun anak saya begitu, aku akan tetap mengasihi dia. Dokter melarang papahnya untuk melihat anaknya karena udah hancur mukanya, karena jatuhnya kepala dulu. Tapi papanya bilang itu anak saya dan saya ingin lihat sebelum dia dikuburkan. Dan papanya lihat, papanya peluk dan cium anak yang itu. Baru 17 tahun, loncat dari lantai 12. Saudaraku, dia katakan kamu tetap anak papa apapun yang terjadi. Saudaraku, setan itu mencuri kebahagiaan keluarga, mencuri masa depan, menghancurkan kehidupan kita. Puji Tuhan, stres itu bukan datang dari Tuhan. Tapi damai sejahteralah yang datang dari Tuhan. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mengerti sekarang kalau Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu disebut Raja Damai. Dia menggunakan kata dalam bahasa Ibraninya shalom. Kata yang paling banyak kita gunakan di gereja juga. Shalom kutinggalkan kepadamu. Shalom kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus katakan begitu. Pada waktu engkau menerima dia dalam hidupmu, itulah salah satu kehidupan yang Tuhan bawa. Shalom Tuhan. Sesungguhnya kata shalom itu mengandung banyak arti. Tetapi kebanyakan orang menerjemahkannya sebagai peace, sebagai damai. Di dalam kamus bahasa Ibrani, shalom itu berarti, ini tangkap aja saudara karena ini janji Tuhan. Shalom kuberikan kepadamu, shalom kutinggalkan kepadamu. Jadi itu adalah harta kita. Shalom itu artinya yang pertama adalah damai sejahtera. Yang kedua kelengkapan. Ketiga keamanan. Keempat ketertiban. Kelima kesehatan. Keenam kemakmuran. Ketujuh ketenangan. Kedelapan kepuasan.
Ke-9 berdamai dengan Tuhan. Ke-10 berdamai dengan sesama manusia. Dan ke-11 damai dari peperangan. Itu kata Salom. Dan itu menjadi harta buat kita semua. Amin saudaraku. Mau sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan pemberi Salom. Luar biasa saudaraku. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dia menemui murid-muridnya dan pada waktu murid-muridnya ketakutan. Dan dia yang menghibur mereka. Dia yang datang kepada murid-muridnya dan berkata jangan takut. Ya, dia berkata bahwa salomku kuberikan kepadamu. Dan kita percaya pagi ini juga apapun keadaan saudara, mungkin banyak harta yang indah dalam hidupmu sudah dicuri oleh setan. Tapi pagi ini Tuhan mau datang dalam hidupmu. Kalau saudara lagi tidak tenang, gelisah, ada kepahitan, minta supaya salom Tuhan turun kepada kita. Maka hidup kita akan berubah. Akan dipenuhi kembali dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Kita akan kembali memiliki yang namanya damai sejahtera, pengharapan. Karena kita sudah terbebas dari semua yang namanya penyesalan, kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, keputusasaan, kemarahan. Semuanya sudah dibuang oleh Tuhan dan diganti dengan harta yang indah. Amin saudaraku. Saudaraku, sayangnya manusia itu lebih cenderung menolak kasih karunia Tuhan yang membawa kehidupan. Mereka punya kecenderungan memilih tetap tinggal dalam kegelapan. Tetap tinggal dalam kekecewaan, kecurigaan, sakit hati, kepahitan, kegelisahan, kekhawatiran, hidup yang salah. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang menjadi jantungnya Alkitab. Kita ada berkumpul karena ada firman Tuhan ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, seringkali kita hanya baca ayat 16-nya. Coba kita baca ayat 17, 18, 19-nya. Bunyinya gimana? Ayat 17, mari baca sama-sama. 2, 3. Ayat 19-nya. Tuh saudaraku, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia, termasuk kita juga yang sudah kenal Tuhan Yesus, lebih menyukai hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati, ya, daripada diganti dengan damai dan sukacita. Makanya susah mengampuni, susah untuk memaafkan, karena kita udah terbiasa enak. Tapi pagi ini kiranya Roh Kudus menolong kita untuk merubahnya. Amin. Manusia itu lebih senang tinggal di daerah yang suam-suam kuku. Lebih senang tinggal di daerah yang remang-remang. Anak-anak muda kalau pacaran enak di tempat terang begini atau remang-remang? Kalau saudara nonton bioskop pengen cepet-cepet terang atau cepet-cepet gelap? Udah kebiasaan, dunia udah melatihnya begitu sudah. Ya, Tuhan bilang kamu itu harus jadi domba. Kalau enggak jadi kambing aja. Manusia memilihnya bukan jadi domba dan jadi kambing, jadi dombing. Domba enggak, kambing enggak gitu kan. Saudaraku, manusia sudah diberitahu bahwa pencuri itu hanya datang untuk mencuri,
membunuh dan menghancurkan, tapi mereka membiarkannya karena mereka lebih memilih untuk tinggal dalam kegelapan, dalam kehancuran, dalam kekacauan hidupnya. Mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka tidak berusaha untuk melepaskannya. Saudaraku, dalam ilmu komunikasi pemasaran, produk yang dipromosikan, ada satu produk yang dipromosikan lewat berbagai cara supaya bisa laku dijual, itu dikomunikasikan lewat iklan, promosi dan sebagainya. Dan para ahli strategi pemasaran mencari dari produk ini yang disebut unique selling point-nya, ya, USP-nya dari produk itu. Unique selling point dari satu produk adalah apa yang paling menonjol dan benefit apa yang ada di produk itu, keunikan apa yang ada di produk itu sehingga membedakan dengan saingannya. Nah, para ahli komunikasi pemasaran membuat strategi komunikasi yang disebut iklan, promosi dan sebagainya supaya konsumen dapat menangkap informasi tentang produk itu dan tertarik untuk membelinya. Itu disebut tingkatan awareness. Aturan pemerintah dan sangat jelas bahwa komunikasi pemasaran, periklanan dan sebagainya harus mengikuti aturan di mana mereka tidak boleh menginformasikan hal-hal yang tidak benar atau mengandung kebohongan. Jadi harus benar, ya, tinggal cara ngomongnya, cara gambarnya saja. Itu keahlian dari orang-orang iklan. Saudaraku, kalau ada satu produk yang mempromosikan bahwa produk ini bagus kualitasnya, teruji dengan testing dan riset yang sangat panjang, tetapi dia katakan produk yang enak ini dan bagus ini, kualitas tinggi ini mengandung racun yang mematikan. Kira-kira saudara mau beli produk itu atau enggak? Kalau ada produk ditawarkan ini kualitas terbaik, packaging terbaik, bahan-bahan terbaik, tapi sayangnya mengandung racun. Saudara mau beli, tetap mau beli atau enggak? Tidak kan? Yang normal kan tidak. Tapi ternyata manusia di dunia ini enggak normal. Karena ternyata produk itu tetap laku dan tiap tahun omsetnya itu tiap naik. Bahkan orang yang terkaya di Indonesia adalah menjual produk itu. Namanya apa produk itu, saudaraku? Tahu. Kan udah ditulis di tempat di rokoknya bahwa ini menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kematian. Tapi orang membeli aja. Yang bodoh dan tolol siapa? Udah tahu setan itu merusak saudara. Udah tahu setan itu menyebabkan engkau begini dan begitu. Tapi kita membiarkan, kita tetap menikmati. Udah tahu. Makan ini, makan itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, kita makan terus. Istilah orang hamba Tuhan kan udah didoain. Teman saya, pendeta besar, kalau saya sebut namanya tahu. Dia makan 50 tusuk sate kambing terus makan durian. Nggak lama koit. Jadi kalau mau cepet-cepet pulang ke sorga mungkin itu caranya. Saudaraku, haleluya. Kenapa sih manusia lebih memilih hidup dengan membiarkan pencuri mengambil banyak hal yang berbahagia dalam hidup ini? Sehingga akhirnya menyebabkan mereka susah, menderita, bahkan binasa. Masalahnya terletak kepada siapakah kita percaya. Yohanes 3 ayat 16 katakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini juga gak ada gunanya kalau kita tidak percaya. Dan oleh sebab itu dikatakan hanya kepada mereka barang siapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Maukah saudara dan saya pada pagi hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita harus minta Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya kita boleh diberikan kemampuan untuk percaya. Karena dunia ini makin lama makin menarik. Saudara tahu, bioskop, film dulu paling lama itu 70 menit, 90 menit. Sekarang itu udah gak ada film 70-90 menit. Kita kalau nonton film cuma 70 menit, belum apa-apa udah pulang. Rata-rata sekarang film itu 120 menit sampai 150 menit. Bahkan film Avenger itu 3 jam, saudaraku. Dan orang tetap duduk gak kencing-kencing, duduk tahan dan full. Itu dunia. Dan saya sedih, gereja makin pendek. Dulu 2 jam kebaktian. Sekarang 45 menit khotbah. Orang tidak punya lagi gairah mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Benar atau benar, saudaraku? Sesungguhnya kita harus berpikir. Kita harus menikmati hadirat Tuhan. Tambah ya 5 menit aja ya. Kan saya nggak bilang Avenger ini. Enggak lah, saya akan coba untuk menyelesaikan on time. Saudaraku, hari ini itu di Israel, itu hari kemenangan. Yang disebut Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah hari ke-10 dari tahun barunya mereka. Apa sih nama tahun barunya mereka itu? Rosh Hashanah. Ya, tahun ini adalah tahun ke-5785 menurut hitungannya mereka. Dan 10 hari setelah tahun baru mereka mengadakan yang namanya Yom Kippur. Mereka berpuasa dan berdoa selama 25 jam. Mulai dari hari Jumat kemarin, jatuhnya tanggal 12 kemarin, ya, Yom Kippur itu. Mulai dari tanggal 11 malam sampai jam 12 tadi malam, itu mereka doa dan puasa selama 25 jam. Hari Yom Kippur itu disebut hari pendamaian. A day of repentance. A day of repentance and forgiveness. Hari pertobatan dan pengampunan. Hari pendamaian. Dan mereka menjadikan Yom Kippur itu salah satu hari yang besar dan hari yang suci dari sekian banyak hari-hari raya menurut ajaran Taurat. Di hari Yom Kippur, mereka membereskan hidup mereka dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, kemarin itu selama 24 jam, 25 jam, mereka tidak bekerja. Itu hampir sama kalau saudara ke Israel pada hari Yom Kippur, sama kayak hari nyepinya orang Hindu di Bali. Toko-toko tutup. Semua tutup, penerbangan gak ada. Semua orang berdoa, puasa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti Mazmur pasal itu dilakukan. Mereka menyanyikan lagu-lagu pengakuan dosa. Mazmur pengakuan dosa. Dan mereka merenungkan apa saja yang mereka sudah lakukan ke belakang. Mereka memeriksa dirinya. Masih adakah Tuhan dalam hidupnya? Masih adakah damai dalam hidupnya? Mereka mulai mengecek apakah aku masih mengasihi istriku, suamiku, anak-anakku. Karena bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan?
Kalau sama istri, anak-anak yang kelihatan aja aku gak bisa mengasihi. Mereka duduk di rumah-rumah Tuhan. Mengerang, menangis, meminta ampun. Mereka bertanya, masih adakah kesempatan untuk aku melakukan yang baik? Dan di akhir sebelum mereka buka, mereka mengadakan yang namanya deklarasi. Mereka mengadakan yang namanya komitmen. Di hari kemenangan ini, di hari Yom Kippur ini, aku akan memperbaiki hidupku. Aku akan membuang hal-hal yang buruk. Aku akan membuang sifat-sifat yang buruk. Aku akan mulai mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka diingatkan bagaimana bangsa Israel menurut sejarah telah berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Tapi pada waktu mereka mengerang, meminta ampun, duduk dengan kerendahan hati. Seperti 2 Tawarikh 7 ayat 14 katakan, maka Bapa di surga akan mengampuni. Dan akan mendengar doanya. Dan akan memulihkan keluarga mereka. Kota mereka, negeri mereka. Jadi kalau ada seseorang memperbaiki kehidupannya di hadapan Tuhan. Kalau ada seseorang mengundang Tuhan Yesus membawa kehidupan baru dalam hidupnya. Maka yang berubah bukan orang itu saja. Tapi keluarganya. Kotanya bahkan negaranya. Pada waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh, kalau ada 50 orang di kota yang besar itu percaya kepadamu, apakah engkau mau menghancurkannya juga? Tuhan katakan enggak. Kalau ada 50 orang benar yang percaya kepadaku, aku enggak akan hancur. Abraham mikir, apakah si Lot itu udah bersaksi, udah menginjil, ada 50 orang enggak jemaatnya? Takut kurangin lagi. Jadi Allah itu betul penuh kemurahan, dia mau negosiasi sama Abraham. Sampai ke cuman 10. Kalau ada 10 orang, Tuhan, apakah Tuhan mau binasakan Sodom dan Gomora? No, kata Tuhan, kalau ada 10 orang. Ternyata Lot udah tinggal di Sodom dan Gomora lama, gak memenangkan satu jiwa pun. Istri dan anaknya pun kalau gak dipaksa gak mau keluar. Calon mantunya malah mengetawakan. Masa mau dihukum kota Batam begini bagus. Bukan Batam, Sodom dan Gomora begini bagusnya masa dihukum. Saudaraku, engkau ditaruh Tuhan di kota ini. Apakah engkau menjadi terang, menjadi berkat? Atau gak peduli aja biar mereka mau, udah terserah. Kalau ada orang benar di kota ini, 10 orang aja. 10 itu angka kegenapan. Tuhan gak akan hukum kota itu. Kalau masih ada orang benar di Indonesia yang berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia akan ada dalam kemuliaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah makna Yom Kippur. Itulah makna di hari pertobatan, hari refleksi, hari pemeriksaan, hari stock of nama hidup kita. Dan kiranya pada pagi ini lewat tema yang kuat dari gereja saudara. Cherish grace of God. Peliharalah kasih karunia Tuhan. Cherish itu juga artinya hargailah kasih karunia Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini Yom Kippur di Israel kita berdoa bagi bangsa ini. Karena mereka mengadakan hari pendamaian di tengah-tengah peperangan yang hebat.
di tengah-tengah gempuran dari kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur yang hebat. Kiranya mereka boleh keluar. Sesungguhnya bangsa Israel hanya meminta supaya tawanan yang ditawan itu dibebaskan. Kalau dia dibebaskan juga mereka udah gak mau perang. Tapi sayangnya musuhnya tidak mau dengar. 100 sekian yang masih belum dibebaskan. Mereka bilang 1 orang pun bangsaku aku akan cari sampai mana. Apakah kita juga punya tekad begitu? 1 orang pun keluargaku yang belum percaya Tuhan. Aku akan mati-matian berusaha merebutnya kembali. Supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Terakhir, di hari Yom Kippur atau selesai mereka doa 25 jam itu, di hari ini, mereka saling mengucapkan satu kata yang terkenal di Israel. Kata itu adalah Gimar Hatimah Tova. Ya, jadi mereka akan ketemu dikatakan Gimar Hatimah Kopa. Gimar Hatimah Tova. Artinya Gimar Hatimah Tova itu semoga namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Mereka belum percaya adanya Mesias. Tapi saudara dan saya percaya bahwa Mesias sudah datang. Juru selamat sudah datang. Dan kita percaya pada waktu kita percaya kepada Dia, nama kita sudah ditulis dalam buku kehidupan. Amin. Puji Tuhan. 3 menit lebih. Saya akan tutup supaya jadi 5 menit ya. Puji Tuhan. Mari para penyanyi, pemusik kita akan nyanyikan. Ada satu lagu menjadi lagu doa kita saja sama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini. Yang refnya ku buka hati untuk mari kita belajar. Mengundang Roh Kudus buka hati kita. Supaya harta-harta yang dicuri setan. Pulang saudara membawa harta-harta yang indah. Dan pelihara itu. Pelihara kasih persaudaraan kata firman Tuhan. Pelihara imanmu. Pelihara damai sejahtera yang Tuhan berikan. Haleluya. Roh Kudus kau hadir. Kau hadir di sini. Mari kita berdiri saudaraku. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Oh Roh Kudus ku mengasihimu. Haleluya, Kau haleluya. lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati,
hati saudara. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita hening sejenak. Kiranya firman Tuhan masih mengiang dalam telinga rohani saudara. Jangan biarkan setan mencuri harta yang indah dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kuri haleluya. Bersama dengan saudara-saudara kita, umat pilihan Allah di Israel, kita mengucap syukur di hari pendamaian ini. Kita bertobat kalau seringkali kita menolak kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita lebih senang hidup di dalam kesalahan dan dosa. Seringkali kita tidak mau merubah kehidupan ini. Mari kita merenungkan apa yang kita sudah lakukan ke belakang. Dan pulang dari tempat ibadah ini dengan satu deklarasi iman. Satu tekad, aku harus berubah. Aku harus kembali mengumpulkan harta yang indah dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuri haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Biarlah hati-hati yang keras membuka hatinya. Biarlah hati-hati yang telah kehidupan yang telah dirusak oleh kuasa kegelapan diperbaiki, bahkan menjadi indah. Supaya kami boleh menjadi terang dan jadi garam, menjadi saksi di kota kami, kota Batam. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memakai hamba-Mu, gembala jemaat dan seluruh majelis. Tuhan memakai seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berbicara ya terus ya Roh Kudus. Kami akan akhiri, tetapi Roh Kudus terus akan berbicara, memberikan pengertian. Untuk kami memelihara berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan